Halo, perkenalkan saya Dr. Wendy Wongso dari Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak. Senang berjumpa dengan Anda kembali di acara Liputan Sehat. Be Smart, Be Healthy. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang hipospadia. Mungkin beberapa pemirsa sudah mendengar tentang istilah hipospadia itu sendiri dalam beberapa waktu dekat ini. Nah, pada kesempatan kali ini sudah ada bersama dengan kita salah satu narasumber yang dapat memberikan kita informasi tentang hipospadia itu sendiri. Dan bersama dengan kita Dr. Pasarwana Baban, spesialis urologi, konsultasi traumatologi dan rekonstruksi urologi. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Apa kabarnya, dok? Sehat. Dok, beberapa waktu yang lalu mungkin udah ada di media ya, dok, tentang berita seorang mantan atlet voli wanita yang akhirnya sudah menjalankan beberapa pemeriksaan dan akhirnya sekarang ditetapkan sebagai seorang laki-laki. Dan bahkan dikatakan bahwa mantan atlet voli ini mengidap yang namanya hipospadia, dok. Jadi pertanyaan saya, dok, sebenarnya boleh, dok, sedikit share hipospadia itu apa sih, dok? Sebenarnya hipospadia itu merupakan kelainan pada saluran eksternal dari saluran genitalia laki-laki yang paling sering terjadi, yang merupakan bawaan yang paling sering terjadi pada laki-laki saat ini. Sampai saat ini pun banyak sekali teknik operasi yang untuk memperbaikinya, hingga sampai kira-kira 200 teknik operasi, tapi tidak ada satupun yang menyatakan bahwa mana yang lebih dominan. Sehingga hipospadia itu merupakan teknik rekonstruksi yang sangat disesuaikan dengan keadaan waktu penemuan saat di tempat. Jenis-jenis hipospadia itu sangat banyak sekali, sangat bergantung pada letak dari di mana saluran atau muara dari uretranya. Bisa di depan atau di ujung, bisa di tengah yang kita bisa bilang di batang penisnya, bahkan bisa di daerah skrotum. Kesulitannya sangat bergantung pada letak dari posisi lubang muara uretranya. Nah, saat ini untuk pengerjaan hipospadi sudah banyak berkembang dan banyak yang dimulai dengan beberapa segmen operasi, bahkan ada yang sampai ada yang bisa satu tahap operasi. Kesulitan yang paling berat itu ketika dia hipospadia berat, di mana kadang disertai dengan ukuran penis yang kecil, kemudian skrotum yang terbelah, kemudian testis yang tidak turun. Sehingga banyak sekali pemahaman-pemahaman bahwa kesalahan dari penentuan jenis kelamin pada keadaan-keadaan hipospadia berat. Saat itu ketika kita sudah temukan yang berat, banyak yang sampai usia tua dikira seperti wanita. Tapi sebenarnya pada prinsipnya dia sebenarnya laki-laki yang terjadi kesalahan penilaian terhadap jenis kelaminnya. Makanya pada kejadian kemarin atlet tersebut mungkin itu yang terjadi. Makanya begitu dilakukan koreksi, ternyata dia sebenarnya adalah hipospadia gitu. Oke. Dok, dari definisi yang dokter jelaskan kan memang dikatakan bahwa hipospadia itu adalah muara uretra atau di lubang kencingnya itu yang seharusnya normalnya itu di ujung penis, dok. Tapi pada kondisi ini yang ditemukan adanya di bagian bawah penis, bisa aja di bagian kepala penisnya itu, tapi di bagian bawahnya, batang, hingga di bagian kantong buah zakarnya, dok. Iya. Nah, pada kasus-kasus seperti itu seharusnya kan secara anatomi bentuk penisnya bisa diidentifikasi sebagai laki-laki sebenarnya. Betul, dok, ya. Namun kenapa bisa aja yang namanya timbulnya ambiguitas dari jenis kelamin, dok, maka disalah artikan atau disalah lihat malah jadi wanita, dok. Nah, mungkin dokter boleh sedikit sharing, dok, kenapa jadi bisa kalau seperti intinya itu? sih yang membuat ambiguitas itu sebenarnya ketika dia emang hipospadia sangat berat sekali. Kadang ada namanya beberapa dia bilang DSD namanya, jadi gangguan perkembangan seksual. Pada keadaan hipospadia berat emang susah penentuannya. Kalau pada keadaan hipospadia yang tidak begitu berat dengan penis yang masih ada, itu pasti penentuannya jelas. Kalau hipospadia berat itu disertai kadang ada yang mikropenis, kemudian testis kadang tidak ditemukan pada skrotum, kemudian skrotum yang membelah, kalau kita bilang skrotal bifid namanya. Keadaan-keadaan itu yang sangat susah pada orang awam menentukan dia adalah laki-laki atau wanita. Kenapa? Ketika dia mikropenis nanti dinilainya bukan penisnya. Kemudian ketika tidak ada testis dikira bukan laki-laki. Kemudian ketika skrotumnya terbelah dikiranya bukan skrotum gitu. Jadi artinya
sangat ditentukan sekali waktu penentuan di awal dan jenis hipospadianya apa. Biasanya sih terjadi pada hipospadia berat biasanya. Nah, Oke dok, berarti kan tadi udah jelaskan bahwa ini tergantung dari derajat daripada hipospadianya itu sendiri dok. betul. Dok, ini penasaran ini kan dok, gimana sih cara kita menentukan ini termasuk derajat ringan, mungkin ada derajat sedang atau derajat berat? Apakah dinilai dari yang seperti yang tadi bilang kalau berat kan mikropenis, Iya, penisnya kecil, jadi iya, nampaknya nggak ada kayak kecil gitu ya, iya. sampai kan nggak nampak Nah, sampai skrotumnya terbelah gitu ya. itunya. J- Kalau menentukan dia sedang ataupun ada ringan berat itu apakah dari gitu aja atau dari bentuk dari lokasi ya. uretranya dok? Jadi makin makin dipangkal atau makin proksimal ya kita bilang itu, dan membuat si penisnya semakin bengkok, kemudian ataupun disertai dengan mikropenis misalnya, itu kita bisa bilang dia berat. Tapi kalau dia tidak ditemukan adanya penis yang bengkok, misalnya sangat bengkok sekali ya, yang namanya korde, Hmm. kemudian ukuran penis yang cukup baik. Jadi kalau ukuran penis yang baik itu biasanya habis gestasional, habis dia melahirkan, setelah anaknya lahir, biasanya kan ukuran deviasinya itu kan 3,5 cm. Nanti bertambah dewasa bisa sampai 13 sentian. Asalkan dia dengan konteks ukuran yang masih cukup baik, kemudian identifikasi lubangnya juga masih bisa kita tentukan, itu kita nggak akan bilang hipospadia berat. Tapi kalau kita temukan misalnya dia kordenya itu korde berat, artinya ketarik sekali dia batang penisnya dengan disertai dengan muara uretranya itu lebih proksimal, jadi hampir mendekati daerah skrotum. Kemudian terkadang ada mikropenis yang kurang dari tadi ukuran normal tadi, dan kadang disertai dengan testisnya yang tidak teraba misalnya, itu terkadang kita dibilang dia hipospadia berat, sehingga butuh bantuan pemeriksaan tertentu untuk menentukan. Makanya ketika kita bilang hipospadia berat, kita sarankan pemeriksaan genetik biasanya. Kemudian pemeriksaan tambahan yang lain kita periksakan, misalnya USG ada nggak kelainan yang di dalam. Jadi istilahnya ada nggak misalnya uterusnya kah? Jadi yang nggak kelihatan atau tidak kadang. Jadi penilaian atau imaging Imaging ya. dari intraabdominalnya biasanya disertai. Nah, sehingga ketika dia pas ketemunya apa, misalnya, oh ternyata lagi, biasanya kita perbaiki dia. Oke. Gitu kira-kira. Oke dok, berarti kan dalam penentukan derajat dari hipospadia itu banyak hal yang harus kita perhatikan ya dok Betul. ya. Jadi pertama dari lokasi dari muara uretranya atau lubang kencingnya dok. Semakin dia mendekati kantong kemaluan Ya. atau kantong buah zakarnya itu semakin berat. Nah, Kemungkinan juga dengan hal seperti itu kebengkokan dari penisnya itu yang seharusnya bisa tegak, kalau misalkan lebih letak di bawah dia berat. lebih melengkung gitu ya Ya. dok ya, ke bawah gitu. Nah, Bahkan bisa aja ukurannya lebih kecil. Dan berarti kelainan hipospadia ini nggak hanya murni kelainan pada di betul. bagian uretranya aja, Ya. tapi bisa aja disertai dengan kemungkinan kelainan yang lain. seperti Betul. misalkan buah zakarnya nggak turun seperti Betul. itu ya dok ya. Bisa. Oke dok. Jadi Dok, makanya kalau hipospadia berat itu dia tidak diperiksa hanya dalam masalah penisnya saja, dinilai yang lain. dinilai juga. Dinilai yang lain. Artinya penisnya ukurannya, letaknya, adanya tesis atau tidak misalnya. Atau kalau misalnya sudah seperti itu, dilihat imaging organ dalamnya seperti apa. Oke. Itu lebih baik menurut saya. Oke. Gitu. Dok, ini kan kalau misalkan hipospadia itu kan kelainan yang bawaan istilahnya pas lahir. Betul. Mungkin bisa nampak kelainannya dok. Dok, bisa minta share dok, kira-kira yang bisa menyebabkan terjadinya hipospadia itu apa sih sebenarnya dok? Jadi secara prinsipil sebenarnya kalau pembentukan dari genitalia eksternal ya, artinya genitalia eksternal itu biasanya ketika dia 9 minggu sampai 13 minggu ya, 16 mingguan. Jadi kondisi yang membuat dia menjadi pria atau tidak itu ada namanya hormonalnya laki-laki. Jadi dia harus ada hormonnya laki-laki, dia testosteronnya. Jadi namanya fetal testosteronnya harus jelas. Ada keluar. Yang kedua, yang mengubah testosteronnya menjadi DHT harus ada. Kemudian reseptornya harus bagus. Nah, ketika ada kelainan dalam gestasionalnya sebelum 20 minggu misalnya ketidakberhasilan itu terjadi, terbentuklah dia hipospadia kemungkinan. Jadi kegagalan pembentukan atau fusi. Jadi penyatuan dan pembentukan si uretranya dia gagal.
Jadi kalau kita biasanya bilang kalau terbentuknya uretra itu seperti kita mengancingkan selana. Jadi dimulai dari proksimal. Dia kita kayak kancing selana, gitu. Jadi terbentuknya dari proksimal di awal seperti ditutup tutup 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 tutup. Nah, itu harus selesai semuanya setelah gestasionalnya setelah 20 mingguan. Ya, jadi setelah 20 minggu itu ketika semua komponen hormonalnya tidak bisa memberikan eh, bentuk pada genital eksternalnya, kemudian reseptornya tidak baik, itu semua menjadi kegagalan sehingga terjadi hipospadia. Sehingga kalau misalnya dalam konteks periode goldnya itu 9 sampai 13 minggu itu ada sesuatu terjadi di situ, baik intake-nya nggak baik, kemungkinannya itu mungkin bisa mengganggu proses itu. Jadi fase 9 minggu sampai 13 minggu atau 16 minggu sampai 16 minggu itu sangat vital sebenarnya untuk genital eksternalnya. Disitulah fase pembentukannya. Jadi pekerjaan hormonalnya di situ, reseptornya harus bagus. Nah, jadi kalau nanti setelah 20 minggu, kalau itu tidak diselesaikan, kemungkinan dia akan hipospadia mungkin bisa terjadi gitu. Oke, Dok. Berarti kan memang peran seorang ibu ya saat Ya, mengandung itu peran penting. betul. Seperti itu. Jadi memang dalam masa kehamilan trimester pertama atau usia kehamilan tadi 9 sampai Ya, 13 minggu rata-rata seperti itu ya. Itu harus tetap dijaga baik-baik ya, Dok. betul. Dok, saya juga mendengar, Dok, tentang faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadi hipospadia. Seperti kehamilan lebih dari 35 tahun, kemudian adanya pengaruh hormonal yang tadi Dokter jelaskan. Apakah pengaruh pemberian minum pil hormon gitu, Dok? Itu berpengaruh tadi bentuknya hipospadia juga nggak, Dok? Sebenarnya kalau dibilang kan kalau misalnya kehamilan yang lebih jauh itu kan sebenarnya tidak begitu berkorelasi menurut saya. Karena kan itu kan yang dinilai adalah tercapai nggak fusi tersebut. Itu kan fusi tersebut kan setelah 20 minggu tadi eh, batas 9 sampai 13 atau 16 minggunya itu kalau asalkan itu terjalan dengan baik, mau dia nanti prolong kehamilan sebenarnya nggak masalah. Karena kan sudah terbentuk genital eksternalnya. Apakah perlu pemberian perbantuan? Enggak perlu. Karena apa? Karena itu kan merupakan fetal testosteron. Jadi emang yang sudah dikeluarkan emang dari sananya. Butuh bantuan untuk ketika kita memberikan itu di fase itu, saya nggak bisa jawab secara spesifik. Karena kan testosteron eksternal atau estrogen diberikan kepada ibu misalnya diberikan, saya rasa nggak cocok. Nanti si ibunya yang bermasalah, jadi masalah. Sedangkan itu adalah fetal testosteron. Jadi emang dari fetusnya, dari calon bayinya yang mengeluarkan hormonal tersebut secara spesifik. Diterima nanti dan diubah, baru diterima sama reseptornya. Selama itu tidak tersedia dengan baik, ya pasti kegagalan itu ada. Hmm. Sehingga mungkin paling penting adalah bagaimana menjaga keadaan ibunya sebenarnya selama proses kehamilan. Artinya semakin dia cukup sehat, saya rasa itu cukup baik. Kalau kemudian ada nggak faktor genetik yang bisa akan diturunkan saat ini atau proses yang waktu pekerjaan dia, itu sangat masih belum bisa kita sepakati bersama ya. Tetapi kita hanya baru bisa memikirkan bahwa ada fase genetik ataupun komponen-komponen genetik tertentu yang bisa menyebabkan itu terjadi. Saat ini kita udah mulai dalam konteks lab to the clinic, jadi artinya penelitian-penelitian secara genetik yang akan dilakukan secara klinik itu sudah mulai aja penentuan-penentuan itu. Tetapi saat ini masih dalam research, mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih tahu lebih banyak untuk itu. Gitu. Berarti kalau misalkan ada anggota keluarga yang punya riwayat hipospadia, baik ayahnya ataupun kakeknya, berarti kemungkinan untuk hipospadia ini Relatif kita relatif nggak juga bisa nggak bisa kita tentukan nggak juga. bisa bilang karena kan memang itu kan masih dalam penelitian ya. Penelitian juga ya, Dok Ada ya. misalnya pasien kita juga yang emang tidak ada riwayat genetiknya tetapi anaknya misalnya hipospadia. Tetapi makanya ada sekarang memang makanya saya bilang tadi bahwa sekarang sudah ada lab to the clinic. Jadi ada penelitian, jadi pasien-pasien hipospadia itu dinilai secara genetik, kemudian dievaluasi yang mana ini yang membuat masalahnya di mana. Nah, itulah sekarang yang lagi di apa istilahnya dilihat. Nah, sehingga nanti bisa kita lakukan apakah kemungkinan ada terapi genetik ke depannya kita belum tahu secara pasti. Nah, sekarang penentuan intrauterin untuk apakah pasien ini bakal hipospadia atau tidak pas sejak lahir, saya nggak tahu sejauh apa sekarang penelitiannya. Saya rasa dengan kemajuan sekarang mungkin sudah bisa dinilai. Ambil contoh kalau penentuan ekstropi bladder aja sudah bisa dinilai waktu intrauterin.
kemudian penentuan tertentu yang asalkan kita udah tahu batas gestasionalnya setelah 20 minggu diperiksa misalnya intrauterin menggunakan ultrasonografi misalnya, mungkin bisa-bisa aja. Tapi itu nanti mungkin tujuan ke depannya untuk apa dan bagaimana kita belum bisa pastikan gitu loh. Itu Aduh. saja sih. Berarti memang untuk faktor resiko yang bisa menyebabkan hipospadia ini masih Sangat belum banyak. diketahui secara Iya, ini ya. Ini iya. memang kemungkinan memang dari genetik ya dok. Dan mungkin dalam Relatif ya, relatif ya relatif dok ya. ya. Artinya mungkin dari kebiasaan-kebiasaan selama hamil juga bisa. Artinya saya nggak bisa pastikan. Hmm. Karena yang penting saat ini penelitian genetik untuk hipospadia pun lagi di apa sebenarnya dicanangkan lagi diperdebatkan, artinya lagi terus dicari. Makanya Oh, saya bilang sekarang lab to the clinic, jadi pemeriksaan laboratorium untuk kebutuhan klinis sekarang mau oke, dok. ditunjukkan gitu kira-kira. Berarti butuh waktu lagi ya untuk Iya, mencari betul, tentang betul, dan betul, mempelajari tentang betul, hipospadia ini ya betul. dok ya. Oke dok. Yang ingin saya tanyakan juga dok, untuk angka kejadian dari hipospadia ini dok di Indonesia. Kira-kira hipospadia ini merupakan suatu penyakit yang langka atau memang biasa ditemui dok? Jadi kalau sebenarnya sudah ada sih penelitian untuk Indonesia ya, jumlah hipospadi kasusnya sebenarnya. Saya nggak tahu persis jumlahnya, tapi kalau secara keseluruhan itu hampir 250 ribuan kasus sudah. Jadi dia adalah kejadian kongenital yang paling sering, Kalau itu Mas Herin, dok. paling sering. Jadi emang sudah cukup banyak dan disertai juga dengan pembaharuan teknik operasi yang sudah cukup banyak. Di sekarang itu hampir 200 teknik operasi. Tapi yang kita selalu tekankan, walaupun dia jumlahnya begitu banyak teknik operasi, tidak ada yang lebih dominan dalam memperbaikinya. Jadi semuanya sangat bergantung terhadap kondisi saat itu, dilihat, Kondisinya. nanti disesuaikan tekniknya gitu kira-kira. Oke. Berarti untuk penanganannya memang sesuai dengan kondisi derajat Ya, dari hipospadianya waspada itu ya dok betul. ya. Ya. Dan memang ini penyakit Paling hipospadia sering ini paling sering ditemukan untuk di kelainan Indonesia ya, kongenital kelainan kognitif yang paling sering pada daerah ditemukan ya eksternal. dok ya. Ya, Oke, dok, yang saya ingin tanyakan kalau misalkan kondisi hipospadia ini tidak ditangani dok, apa yang menjadi kekhawatiran ke depannya dok? jadi kan yang paling penting kan adalah identitas. Jadi identitas anak tersebut harus jelas apa. Jadi kalau dia misalnya tidak ditangani dengan baik, kita takutnya identitas si anak itu menjadi hilang. Artinya dia bingung, ambigu. Artinya apalagi kalau dengan hipospadia berat misalnya. Jadi dia terjadi ambiguitas terhadap identitas dia. Sehingga memang paling layak adalah dikoreksi. Harus dikoreksi. Dan yang kedua kan dia pasti akan melihat satu sama yang lain, teman-temannya. Sehingga dia bisa secara psikologis pasti akan terganggu. Makanya koreksi itu sangat baik sekali dilakukan. Nah, tujuan yang dilakukan koreksi itu adalah sebenarnya untuk fungsional dia, identitas dia, kemudian fungsional dia. Fungsionalnya apa? Yang paling pertama adalah berkemih, berkencingnya. Ketika dia hipospadianya cukup berat, pasti kencingnya tidak akan baik. Hmm, Nah, begitu juga kalau misalnya hipospadianya ada di tengah pun pasti kencingnya nggak baik. Yang kedua adalah masalah ke depan untuk masalah misalnya sperma ya. Jadi kalau misalnya spermanya bisa dikeluarkan dengan cara yang normal secara fisiologis, mungkin dia akan lebih enak, lebih baik lah ketimbang dia misalnya ada posisinya di bawah tetapi tidak bisa memberikan atau membuahi dengan baik misalnya. Penetrasi bisa tapi membuahnya tidak baik karena posisi saluran yang tidak pada tempatnya. Jadi pada prinsipnya kita bukan mau memperbaiki secara estetika. Jadi hmm, estetikanya kita mungkin nggak bisa dapat secara baik mungkin. Tetapi yang mau kita kejar adalah secara fungsionalnya. Artinya berkemihnya baik atau tidak, identitasnya tercapai atau tidak. Kemudian dengan misalnya dia sudah di depan, mudah-mudahan juga kan sperma dan kesempatan itu juga bisa terbuai dengan baik nantinya ke depan gitu loh. Itulah oh, kira-kira tujuannya oke sebenarnya. dok. Jadi intinya kalau misalkan hipospadia ini sebenarnya kalau dilakukan operasi adalah untuk memperbaiki fungsi ya Fungsional dok ya, ya, ya fungsionalnya. Oh fungsionalnya. ya, Karena memang kalau misalkan hipospadia ini kodratnya ini memang adalah laki-laki. iya, Karena memang kemarin sempat baca media kan mungkin ada yang berpikir ini wanita operasi. hmm, Akhirnya ditekan pria. hmm, Sebenarnya ini bukan transgender ya dok ya, atau iya, bagian intersex, tapi lebih iya, cenderung memang kodratnya laki-laki hmm, dioperasi untuk mengembalikan fungsi iya. saluran Tapi kemihnya. sangat sangat selalu paling penting itu makanya saya bilang. Jadi kalau di hipospadia yang sangat berat itu ada namanya DSD namanya, DSD. gangguan developmental seksual developmental. Artinya apa? Artinya bisa aja dia secara genetik
tidak menunjukkan itu. Misalnya ambil contoh, pasien ini dianggap sejak lahir wanita, kemudian biasanya kita lihat, oh ini hipospadia berat. Terkadang kita butuh pemeriksaan genetik. Hmm. Nah, ambil contoh, ada pasien saya itu yang dia 46 XY, laki-laki tetapi dia androgen insensitivity. Jadi insensitivitas androgen reseptornya itu nggak baik gitu loh. Jadi emang itu yang jenis-jenis tipe-tipe hipospadia berat berdasarkan DSD itu perlu ditentukan juga. Jadi nggak semata-bene bahwa oh ini pasti akan laki-laki, belum tentu. Tergantung nanti dari hasil pemeriksaan genetik juga akan membantu Oke. kita melakukan identifikasi itu. Artinya apakah dia benar sih sebenarnya mengarah ke wanita atau apakah benar dia sih sebenarnya ke arah laki-laki. Hmm. Makanya selalu kalau hipospadia berat harus periksa genetik. Harus periksa genetik ya Ya, dok ya. saran kita sih seperti itu. Oke dok. Sehingga yang kedua, sejauh apa identitasnya itu selama ini akan mempengaruhi dia. Misalnya baru ketahuan di umur misalnya sudah cukup udah melewati lagi masa sekolah misalnya. Kemudian diperlakukan sebagai apa? Ketika kita mau membuat dia misalnya berubah, misalnya sesuai dengan genetik dia, dia harus di istilahnya apa ya? Artinya dididik apakah dia mau atau tidak kan itu kan sangat-sangat Oke. sangat berpengaruh ya. Berpengaruh ya dok. Artinya dia merasa secara genitalia dia sudah berubah misalnya. Nah, itu kan walaupun dia secara pria tetapi kemudian dia akan dinilai sebagai wanita secara identitas dia, itu kan harus didiskusikan. Jadi tidak segampang itu kita akan memperbaiki koreksi itu kalau pada hipospadia berat. Tapi kalau pada hipospadia yang tidak berat, itu tidak jadi masalah. Nggak masalah Karena dok. apa? Karena kan sudah jelas. Dia pasti akan dianggap laki-laki dan hanya dikoreksi untuk fungsional. Yang berat itu adalah ketika dia hipospadia berat. Nah, hipospadia berat ya Nah, dok. apakah akan dibilang dikatakan transgender atau tidak itu tergantung Tergantung. kondisinya. Ketika dia emang misalnya sesuai dengan genetik dan dia diperlakukan juga mau seperti itu, saya rasa kan tinggal koreksi saja, pengkoreksian saja. Tetapi ketika misalnya dia ingin dilakukan perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang ketika periksa misalnya genetiknya misalnya XY tapi karena udah perlakuannya seperti wanita sejak lahir dan dia ingin berubah itu kan beda cerita lagi. Itu mungkin kita akan berubah menjadi transgender dan itu emang sangat butuh pergumulan yang cukup Ya berat dok. ya. Ya, Dok. Artinya itu banyak sekali faktor yang harusnya menentukan itu gitu. Oke Kira-kira dok. gitu. Oke dok. Tadi kan ada membicarakan tentang sperma ya dok ya. Hmm. Jadi yang sempat ditanyakan juga mungkin dari pemirsa yang ada di rumah dok. Sebenarnya pada penderita hipospadia ini bisa punya keturunan tidak dok? Secara signifikan kalau masalah infertilitas nanti penilaiannya ada khusus ya. Mm-mm. Jadi penilaian khusus terhadap sperma. Jadi apakah orang hipospadia bakal jadi infertil atau tidak sebenarnya nggak bisa juga dibilang seperti itu. Karena penentuan infertil itu kan nanti kan ada penilaian khusus. Penilaian khusus salah satunya nanti adalah pemeriksaan analisa sperma. Dan momen untuk pemeriksaannya pun ada nanti. Jadi kalau ditanya apakah menjadi tidak, itu sangat kita tidak pastikan, nggak bisa kita pastikan. Tetapi kalau misalnya nanti dia emang ada kesempatannya untuk diperiksakan analisa spermanya, itu sangat lebih baik. Jadi memang ada pemeriksaan analisa sperma untuk masalah infertilitas. Jadi biasanya kita lakukan kalau emang dia kejadian misalnya hipospadia, kemudian udah menikah, kemudian belum mempunyai anak, mungkin kita akan periksakan analisanya. Tapi kalau misalnya apakah pasien hipospadia tidak itu belum bisa kita pastikan sejauh itu. Oke dok. Belum bisa kita pastikan. Artinya, oh ini dari produksinya pasti akan bermasalah karena dia ada hipospadia. Enggak. Karena kan secara kalau misalnya dia hipospadia tidak berat, misalnya hipospadia yang ringan misalnya, kan yang masalahnya kan hanya di penisnya saja. Artinya hanya di fungsionalnya saja. Belum tentu di pabrikannya juga. Di Mm. pabrikannya itu misalnya di testisnya. Tapi kalau mungkin dia dengan hipospadia berat, yang dengan riwayat testisnya tidak Tidak turun. turun, sempat dalam jangka waktu yang cukup lama, artinya dibiarkan lebih dari umur 1 tahun, misalnya untuk dikoreksi testisnya. Karena kan kalau misalnya dia dengan testis tidak turun kan diharapkan kan testis itu bisa diturunkan 6 sampai 1 tahunan Mm. untuk menjaga masalah pabriknya. Jadi kualitas spermanya ada atau tidak nantinya. Tetapi itu kan nanti akan bisa dinilai waktu pemeriksaan analisa sperma sebenarnya. Oke dok. Tetapi kalau ditanya sebagai ancang-ancang kita untuk mengetahui ke depannya sih boleh-boleh aja. Artinya kalau dengan riwayat UDT, mikropenis, hipospadia berat misalnya, boleh. Tetapi kalau misalnya
dengan yang kepastian pasti itu mungkin tidak Tidak sih, ya. tidak akan mungkin. Tapi nanti itu akan ada pemeriksaan spesifik untuk itu. Oke. Jadi bisa aja dia masih mempunyai keturunan, bisa-bisa Oke, aja. berarti kalau misalkan pada pasien-pasien hipospadia itu masih bisa kemungkinan ada keturunan ya Masih dok, jadi tergantung beberapa hal. ya nanti Yes, pemeriksaannya khusus itu. khusus ya dok ya. Analisa sperma harus Oh, diperiksakan nanti kalau kebutuhan itu. di kita Ya, menganalisa spermanya, jadi untuk menentukan infertil atau tidak dari jumlah spermanya, ya, kualitas spermanya, spermanya ya. sama pancarannya tadi tuh pada awalnya jelaskan ya dok ya. Artinya kita mau menempatkan lubang itu pada kesempatan di depan itu kan supaya dia bisa bertemu dengan serviksnya itu lebih cepat. Oke dok. Artinya tepat di pintunya gitu loh. Kalau misalnya dia posisinya di bawah akan susah kan. Jadi Hmm, artinya itulah tadi saya bilang kita mau mengkoreksi secara fungsional. Nah, so, masalah apakah jadi atau tidak itu tergantung nanti kualitasnya. Makanya nanti perlu pemeriksaan analisa lagi. oke. Nah, Berarti memang catatan penting bagi pemirsa di rumah ya dok, kalau misalkan ada menemukan atau ada anggota keluarga yang hipospadia itu dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, apakah memang kan buah jakarnya itu turun atau tidak, ya. kemudian fungsinya bagaimana ya dok ya, kualitas spermanya Nah, bagaimana. jadi artinya tidak begitu langsung harus segera dilakukan. Hmm, Nanti setelah dia tumbuh kembang, artinya mungkin pemeriksaannya kan kalau manusia itu kan ada bertumbuh dan berkembang. hmm, Jadi pemeriksaannya mungkin nanti setelah dewasa ya untuk dewasa. pemeriksaan analisanya. Artinya pas keadaan dia bertumbuhnya mulai. Jadi mungkin setelah akhir balik kali. Artinya kita akan nilai. Artinya kesempatan itu yang mungkin nggak mungkin juga kita periksakan ketika dia masih kecil untuk nggak Oke, mungkin. nggak mungkin dok. Jadi nanti setelah dia tumbuh kembangnya, berkembangnya dia mulai ini, baru kita akan periksakan analisanya mungkin. Artinya pada kesempatan yang berbeda, mungkin ketika dia usianya lebih dewasa. Oke, dok, seputar tentang operasi dok. Kalau untuk pada hipospadia, operasinya itu lebih baik pada saat masih bayi, masih anak-anak, atau bahkan dewasa. Dan apakah ada perbedaan hasil akhirnya dok? Jadi yang paling baik sebenarnya, kalau saya sih paling baik itu sebelum dia memasuki usia berteman ya, artinya masuk usia sekolah ya. Karena kan dia akan saling menilai nanti di usia sekolah itu. Jadi kalau misalnya usia sekolah di bawah 5 tahun, itu mungkin usia-usia di bawah 5 tahun kemungkinan mungkin lebih baik. Artinya ketika dia bertemu banyak orang dan berteman, kan di situ identitas dia akan dimulai diketahui kan. Artinya dia Hmm, akan melihat temannya gini. Jadi paling baik memang sebelum usia sekolah lebih baik usia sebenarnya. sekolah lebih baik ya dok ya. Nah, itu mungkin yang paling baik. Nah, apakah outcome-nya akan lebih baik ketika dewasa dan ketika dari anak-anak? Itu sangat fleksibel ya. Artinya gini, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pasca operasi ketika dia dewasa. Misalnya, eh, ketika dewasa mungkin ereksi sudah mulai terjadi secara signifikan misalnya. Itu kan bisa menyebabkan kondisi misalnya posisi jahitan yang terlepas atau gimana. Ketika dia masih anak-anak, mungkin kondisi seperti itu kan belum begitu signifikan. Artinya masih bisa sangat tidak begitu kita khawatirkan. Nah, sehingga memang pada beberapa keadaan memang pada anak-anak itu cenderung outcome-nya lebih baik. Outcome-nya lebih Ya, baik ya dok. kemungkinan besar sih karena salah satunya itu. Tapi Hmm, ada mungkin faktor-faktor lain yang mungkin kita perlu nilai. Tapi kebanyakan memang lebih baik ketika si anak-anak ya. ya masih anak-anak, artinya begitu tidak belum 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 pada memasuki daerah yang berkembangnya, artinya mungkin sebelum akil balik. Kalau sudah dewasa banget sih mungkin sih bagus-bagus saja, tetapi banyak faktor yang mungkin menambah faktor kegagalan kita gitu. Tapi kalau dalam konteks hipospadianya yang tidak begitu berat, sebenarnya sih tidak begitu berpengaruh sekali ya. Tapi kalau yang posisi dalam kondisi yang hipospadianya yang lumayan, misalnya lebih ke proksimal gitu, itu mungkin yang agak lebih mengkhawatirkan. Artinya apa? Kadang kegagalan itu juga bisa dipengaruhi oleh letak. Semakin banyak bahan yang kita butuhkan, semakin mungkin resiko untuk itu pun ada, kegagalan pasti ada. Jadi kadang kita nggak bisa bilang bahwa ini nanti dilakukan operasi bakal langsung bagus, itu mungkin nggak. Jadi kadang bisa bertahap dia. Jadi bertahap dan kadang rekonstruksi itu tidak selamanya bisa akan memberikan hasil yang sempurna. Nah, terkadang nanti dia setelah usia sekian dinilai lagi. Misalnya operasi sebelum usia sekolah misalnya, dinilai lagi. Oh ada gagal, dikoreksi lagi 6 bulan kemudian. Kemudian udah Hmm, sampai mana nih kegagalannya? Bisa nggak diperbaiki? Bisa, dikoreksi lagi. oke. Artinya bisa bertahap gitu loh. Nah, kadang nanti
apakah outcome yang kita perbaiki waktu anak-anak itu akan tidak mempengaruhi waktu dewasa, belum bisa kita nilai juga. Nanti waktu dewasa belum dinilai. Ada beberapa pasien yang emang ketika dikoreksi di fase anak, kemudian di fase dewasa dia salurannya malah mengecil di depannya. Hmm, Tetapi itu juga kan butuh follow up atau penjajakan yang lebih lanjut ya. Artinya keberhasilan kita perbaiki di masa anak-anak, apakah berhubungan dengan dewasa seperti apa? Emang sih sampai saat ini saya belum bisa, ada penelitiannya emang di European Journal, tetapi saya belum bisa pahami betul gitu. hmm. Tapi relatif cukup baik kalau dikerjakan sebelum usia sekolah, menurut saya lebih baik. Oke dok, Ya, berarti memang memang lebih baik di sebelum usia ya, sekolah ya dok kan? identitas itu paling penting Oke, menurut dan juga saya. tergantung dari derajatnya tadi dan Ya, letak dari betul, itunya dok. letaknya betul. Mungkin kalau Keberhasilan misalkan operasi kan kalau misalnya derajat berat bisa berulang-ulang berulang kali karena bisa. mungkin ada resiko sama ada komplikasi mungkin terjadi setelah di operasi yang Betul, pertama ya dok ya. betul. Dan untuk menilai hasil akhir pun nggak bisa langsung operasi yang pertama, tapi perlu waktu Ya, tahap nanti bertahap biasanya untuk setelah dinilai. penilaiannya itu nanti kita lihat setelah berapa segmental, berapa bulan kita lihat, oh ada sini, oh kita perbaiki lagi ya gitu. Oke, Artinya nanti intinya sampai semaksimal yang bisa kita oke. perbaiki gitu. Oke, dok, kalau misalkan masalah bentuk penis yang telah dioperasi kan awalnya bentuknya melengkung dok. Hmm, Setelah dioperasi kemungkinan nggak dia bentuknya bisa. bisa Jadi targetnya emang harus dia lurus lurus. pertama. Jadi kalau kita temukan penisnya bengkok, lurus itu harus. Karena kalau nggak lurus nanti akan susah untuk masalah penetrasi dan sebagainya. Penetrasinya dok. Jadi yang target utama emang paling utama fungsionalnya itu harus lurus, harus Hmm, diluruskan. Kemudian setelah diluruskan, dibuatkanlah saluran yang baik. Nah, hmm. jadi kalau misalnya dia masih bengkok, biasanya enggak. Biasanya kita luruskan dulu, kemudian kita buat saluran yang baik setelah itu. Karena kalau bengkok bagaimana membuat salurannya kan? Iya. Nah, jadi kita luruskan. Jadi pasti itu dikejar, pasti Hmm. dikejar gitu. Oke dok, yang menjadi pertanyaan juga kemarin sempat ditanyakan. Biasanya kalau saya praktek ada pasien mau sunat, kita biasakan mencekkan dulu Ya, lubang kencing di mana dok. nah, Nah, pernah saya dapat kasusnya itu ternyata hipospadia. Ini menanyakan, hmm. eh, kalau misalkan hipospadia nggak ditangani tapi saya mau sunat, gimana dok? Sebenarnya agak tergantung ya. Kalau misalnya kita dengan keadaan hipospadia kemudian mau disunat, sayang banget. Karena apa? Karena koreksinya itu bisa berbarengan. Jadi kalau misalnya dia dengan hipospadia, hasil akhirnya juga posisinya dalam keadaan disunat kok. Jadi Oke. lebih bagus dia dikoreksi berbarengan. Artinya kebutuhan yang dibuang itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki salurannya. Oh, Nah, jadi artinya kalau dia tidak dikerjakan berbarengan sangat sayang ya. eh, Karena kan toh posisi akhirnya juga sama. Artinya dengan keadaan yang glans yang terbuka, dengan seperti yang disunat persis lah. Tetapi kita tidak membuang bahan untuk membuat saluran yang oh, baru gitu loh. oh, berarti bahannya itu dari kulupnya itu ya dok ya? Iya, jadi dari kelebihan-kelebihan kulit yang ada itu kita bisa buatkan Membuat saluran baru gitu ya baru. dok ya? Jadi artinya sayang sekali kalau itu tidak dilakukan koreksi itu karena juga hasil akhirnya juga digunakan pada kondisi yang Oh, oke sepumsisi dok. gitu. Baik dok, kalau misalkan dok ada pertanyaan juga, apa saja perubahan gaya hidup atau pengobatan rumahan yang dapat membantu mengatasi hipospadia dok? Waduh, kalau mengatasi berarti preventif ya. Hmm, Preventif itu kalau yang namanya sebelum kejadiannya emang agak susah ya. Yang penting sih kalau menurut saya proses selama kehamilan itu harus baik saja. Harus baik sih. Artinya itu selalu dijaga di luar konteks apakah ini bisa diturunkan atau tidak ya. hmm. Artinya kalau mudah-mudahan selama fase penjagaan kehamilan terutama di minggu-minggu vital itu tetap terjaga baik sih mudah-mudahan sih tetap bisa kita harapkan hasil yang baik. Tapi kalau misalnya jauh-jauh hari misalnya harusnya sangat susah ya penilaiannya. Susah ya, dok. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya sudah ada ke depannya yang seperti saya bilang tadi lab to the clinics tadi artinya penilaian-penilaian di awal terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadi hipospadia sebelum kehamilan bisa dinilai mungkin itu salah satu solusi tapi mungkin tuh sangat jauh ke depan ya Oke, artinya untuk masih saat ini masih penelitian ya dok. belum belum begitu spesifik lah. Ya, dok. Gitu kira-kira. Oke dok. Dok, saya ingin juga menanyakan dok pertanyaan tentang eh, apa sih kalau misalkan pasien udah dioperasi dok? Apa ada pantangan atau yang perlu dihindari saat operasi setelah dioperasi dok?
secara spesifik nggak ada ya. Karena apa? Karena kita mau memperbaiki struktur ya. Mm-mm. Kalau mau memperbaiki struktur artinya eh, malahan kita mau menjaga dia faktor penyembuhannya saja. Tidak ada pantangan yang secara spesifik, apalagi pada usia anak-anak untuk mau enggak sih. Malahan kita jaga supaya apa? Supaya dia bisa berkonsumsi makan yang cukup baik, supaya penyembuhannya lebih baik. Tetapi kalau dipantangi dengan konteks nggak boleh ini, nggak boleh, sebenarnya sih nggak, karena dia kita memperbaiki struktur. Beda kalau misalnya dia ada kalau pada pasien yang emang gula kan emang nggak boleh makan gula, pastilah sudah nggak Ya. boleh tinggi gula. Tapi ini kan nggak, itu kan keadaan metabolik yang mungkin kita atur. Jadi memang kalau pada keadaan metabolik oke lah, itu kan pada pasien-pasien yang gangguan metabolik yang kita pantang. Tapi kalau kita memperbaiki struktur, itu kan struktur yang kita perbaiki. Kita tidak ada pantangan secara spesifik. Tidak ada. Nggak ada Karena ya. apa? Karena kan kita perbaiki struktur. Artinya bangunannya yang kita perbaiki, bukan komponen metaboliknya yang mau Nah, diperbaiki. Jadi sebenarnya nggak ada sih secara spesifik ya. Heeh. Dok, kalau misalkan dioperasi, kan salurannya tuh dibuat baru ya dok ya. Iya, Nah, setelah dioperasi berarti pasiennya itu terpasang selang kencing itu dok. iya, Berarti apakah dalam terpasang ini dalam waktu jangka lama atau bagaimana ya iya. dok? Biasanya sih kalau pasca operasi, ada beberapa penelitian emang bisa setelah 3 hari dilepas, setelah 1 minggu dilepas. Ada kadang kalau pada hipospadia berat dipasang selang bukan hanya di saluran kencingnya saja, tapi ada diversi di daerah Di bagian otot kantong ya, di daerah perut bagian bawah. bawahnya. Semuanya itu tergantung kondisi waktu Tergantung kondisinya. operasi kita. Artinya biasanya semakin berat, artinya semakin proksimal, semakin belakang biasanya kita melakukan diversi tambahan. Oke. Diversi tambahan itu pengalian air kencing tambahan. Nah, berapa lama biasanya itu sangat fleksibel ya. Kalau misalnya kok saya biasanya semakin proksimal mungkin agak sedikit lebih lama. Paling lama mungkin hanya seminggu sih, seminggu Minggu. sampai 2 mingguan. Nah, jarang saya pertahankan selama 1 bulan. Biasanya seminggu, 2 minggu udah saya lepas. Oke, dok. Nah, Dok, jadi intinya tidak dipasang begitu bisa cukup saja lama ya. ya. Kalau misalkannya dok, kan ada kemungkinan Nah, selang kencing itu dilepas dok. Ada kemungkinan nggak dok? Misalkan pas buang air kecil malah merembes dari bisa-bisa kencing. aja. Artinya, Itu gimana dok? jadi kalau misalnya terjadi itu namanya kegagalan ya, kegagalan kita rekonstruksi pertama kali itu bisa-bisa aja. Artinya begitu kita lepas si selang kencingnya, kemudian kita coba dia berkencing, kemudian ada rembesan, itu bisa-bisa aja. Itu pasti. Makanya nanti dinilai setinggi apa masalahnya. Tinggi masalah. Kemudian kita akan koreksi lagi. Artinya memungkinkan nggak dikoreksi kembali. Kalau bisa dikoreksi, kita koreksi lagi. Nanti kita perbaiki lagi. Waktunya biasanya 3 sampai 6 bulan mungkin sudah bisa dikoreksi lagi kembali. Oke, berarti Ya, jedanya 3 sampai 6 ya bulan dok yang bisa tiga pertama. sampai enam bulan kita bisa koreksi lagi kembali nanti. Jadi Mhm. nanti kita lihat. Jadi pas dilepas, kita lihat mana nih. Coba kencing deh. Oh, udah bagus ke depan semua. Udah kita nilai lagi nanti. Kemudian atau kita lepas, kemudian ada rembesan di tengah misalnya. Kita lihat rembesan itu. Kalau dia ternyata lebih dominan dan makin berkembang, akan kita lakukan perbaikan lagi, Perbaikan lagi ya dok ya. rekonstruksi ulang lagi, reparasi kembali. Oke dok. Gitu-gitu. Oke, dok. Mungkin ini udah banyak sekali pertanyaan yang kita ajukan Ya, dokter Parsarwan ya dok. Dok, mungkin untuk sebelum kita menutup acara ini dok, ya. mungkin ada beberapa informasi mungkin yang belum saya tanyakan dok, yang dokter ingin sampaikan kepada bapak saat di rumah dok. Mungkin Hmm. ada. Jadi yang paling penting adalah penentuan seorang anak ketika dia setelah melahirkan itu sangat penting. Hmm, Artinya, ketika kita belum begitu yakin, bisa dikonsultasikan langsung ke dokter anak atau ke dokter urologi. hmm, Jangan sampai terlalu lama sehingga menyebabkan terjadi perubahan identitas si anak menjadi tidak baik. Artinya, ketika kita melakukan identifikasi, ketika kita sudah mulai curiga, hmm, sebaiknya jangan terlalu lama untuk dibawa ke dokter spesialis anak mungkin atau ke dokter urologi untuk mendalami apa kecurigaan kita benar atau tidak. oke dok. Semakin kita bisa lebih cepat mengidentifikasi, saya rasa semakin lebih baik. Dan saya harapkan ke depannya kejadian-kejadian untuk miss atau bukan miss ya, artinya penilaian yang salah terhadap identitas anak, saya rasa mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depannya. Dan saya harapkan ini menjadi bahan yang cukup baik untuk ke depannya untuk penilaian tentang masalah hipospadia.
Itu aja kali. Oke, Dok. Baik, terima kasih, Dokter. Ya. Oke, buat para pemirsa, mungkin udah cukup untuk pertanyaan kita terhadap beliau. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, Dok, Ya, sudah meluangkan terima kasih. waktu Dokter Terima yang kasih. untuk datang ke sini untuk memberikan informasi terkait hipospadia terhadap kami semua, Bapak pemirsa di rumah. Berikut adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh Dr. Pasarona Baban, spesialis urologi terhadap para pemirsa di rumah dan buat kita semua di sini. Mungkin ini adalah akhir acara kita untuk pada sesi ini tentang hipospadia. Tetap saya menghimbaukan pada para pemirsa di rumah untuk mengikuti acara liputan sehat dari Rumah Sakit Mitra Medica ini. Oke, mungkin akan ada materi yang lebih menarik ke depannya. Jadi tetap ikutin apa yang ada disampaikan oleh Rumah Sakit Mitra Medica. Tetap slogan kita, be smart and be healthy. Mungkin sampai jumpa di acara selanjutnya.